Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami mengenalkan diri. Saya Evi Tribriani dan rekan saya Aisyatu Sylvia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengantar pemasaran global. Mari kita masuk ke sesi pemaparan. Let's go! Dalam pengantar pemasaran global terdapat 6 subtopik, antara lain yang pertama yaitu pemasaran, suatu disiplin universal. Yang kedua yaitu 3 prinsip pemasaran. Yang ketiga, pemasaran global, pengertian yang tercakup dan yang tidak tercakup. Yang keempat, pentingnya pemasaran global. Yang kelima, orientasi manajemen. Dan yang terakhir, kekuatan pendorong dan penghambat. Baik, yang pertama adalah pemasaran, suatu disiplin universal. Dasar keberhasilan program pemasaran global adalah pemahaman yang mendalam akan disiplin pemasaran. Di sini pemasaran yaitu proses memusatkan sumber daya dan sasaran hasil suatu organisasi pada peluang lingkungan dan kebutuhan. Fakta yang utama adalah bahwa pemasaran merupakan disiplin ilmu universal. Selain itu, pemasaran merupakan kumpulan dari konsep, alat, teori, kebiasaan, prosedur, dan pengalaman. Nah, kebiasaan pemasaran bervariasi dari satu negara ke negara lain. Setiap negara memiliki sifat yang unik. Kenyataan akan adanya perbedaan itu menunjukkan bahwa kita tidak selalu menerapkan pengalaman dari sebuah negara untuk dipakai di negara lain. Jadi misalkan pemasaran di suatu negara A itu akan berbeda dengan pemasaran di negara B. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Semula memfokuskan pemasaran pada produk dan dengan membuat produk yang lebih baik, di mana yang lebih baik itu didasarkan pada standar dan nilai internal. Tujuannya memang adalah laba dan cara mencapainya adalah dengan menjual atau membujuk pelanggan untuk menukarkan uangnya dengan produk perusahaan. Kemudian ada konsep baru pemasaran yaitu dengan 4P. Nah, konsep ini muncul sekitar tahun 1960, mengalihkan fokus pemasaran dari produk ke pelanggan. Nah, tujuannya masih tetap laba, tetapi cara mencapainya menjadi lebih luas, yaitu mencakup seluruh bauran pemasaran atau yang bisa kita sebut marketing mix atau 4P. Seperti yang kita kenal yaitu produk, price, promotion, dan place. Selanjutnya yaitu konsep strategis pemasaran. Dalam konsep strategis pemasaran ini mengubah fokus pemasaran dari produk ke pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Mengetahui segala sesuatu mengenai pelanggan saja sudah tidak memadai. Agar dapat berhasil, pemasar harus mengetahui pelanggan termasuk dalam konteks persaingan, kebijakan, dan peraturan pemerintah, ekonomi secara luas, sosial dan tekanan politik, makro, yang membentuk evaluasi pasar. Perubahan pergeseran konsep pemasaran adalah dalam hal tujuan pemasaran, yaitu dari laba menjadi keuntungan bagi para stakeholder. Mereka adalah individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan sebuah perusahaan. Yang masuk dalam kategori ini adalah karyawan dan manajemen, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Untuk bersaing di pasar ini, pemasaran harus mempunyai fokus pada pelanggan dan menyampaikan nilai dengan menciptakan keuntungan bagi para pemercaya, baik untuk pelanggan maupun karyawan. Salah satu dari tugas manajemen strategis adalah menghasilkan laba, yang menjadi sumber dana untuk investasi bisnis dan untuk memberi penghargaan kepada para pemegang saham dan manajemen. Tujuan dari pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pemercaya, dan pemercaya paling utama adalah pelanggan.
Bila pelanggan memperoleh nilai yang lebih besar dari pesaing, karena pesaing bersedia menerima balas jasa dengan laba yang lebih rendah atas investasi dan manajemen, pelanggan akan memilih pesaing dan akhirnya Anda akan tersingkir dari bisnis. Akhirnya, konsep pemasaran bergeser fokus pemasarannya dari paradigma memaksimalkan mikroekonomi menjadi fokus pada pengelolaan kemitraan strategis dan memposisikan perusahaan di antara para penjual dan pelanggan. Selanjutnya, yaitu yang kedua, 3 prinsip pemasaran. Di sini 3 prinsip pemasaran ada 3. Yang pertama, nilai pelanggan dan persamaan nilai. Nilai pelanggan dan persamaan nilai ini adalah inti pemasaran, menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh pesaing. Nilai bagi pelanggan dapat ditingkatkan dengan memperluas atau memperbaiki produk atau manfaat jasa, lalu menurunkan harga, dan bisa dua-duanya digabungkan. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif dan diferensial. Keunggulan kompetitif di sini yaitu penawaran total dihadapkan pada persaingan yang relevan, yang lebih menarik pelanggan. Keunggulan tersebut dapat muncul dalam unsur apapun yang ditawarkan perusahaan. Contohnya yaitu produk, harga, iklan, promosi di tempat penjualan, dan distribusi produk sendiri. Strategi yang kuat untuk melakukan penetrasi pasar nasional yaitu menawarkan produk superior yang lebih murah. Keunggulan harga dengan cepat menarik perhatian pelanggan dan bagi pelanggan yang membeli produk tersebut. Kualitas yang lebih baik akan memberi kesan yang baik. Selanjutnya yaitu fokus atau konsentrasi perhatian. Fokus diperlukan untuk berhasil dalam tugas menciptakan nilai pelanggan pada keunggulan kompetitif. Selanjutnya, ada pemasaran global, pengertian yang tercakup dan tidak tercakup. Di sini, produk global mungkin saja adalah produk yang sama di segala tempat dan tidak berbeda. Pemasaran global menuntut pemasar untuk berperilaku secara global dan lokal pada saat yang bersamaan dengan merespon persamaan dan perbedaan di pasar global. Kemampuan berpikir secara global dan bertindak secara lokal dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Nah, isu sentral dalam pemasaran global adalah bagaimana menyesuaikan konsep pemasaran global untuk diterapkan pada produk atau bisnis tertentu. Memahami bahwa pemasaran global tidak berarti masuk ke setiap negara di dunia. Pemasaran global tidak berarti perluasan horizontal bisnis di dunia ketika melihat adanya peluang dan ancaman. Keputusan untuk masuk ke pasar di luar negeri tergantung pada sumber daya perusahaan, pemikiran manajerial, dan akan adanya peluang dan ancaman. Pendekatan khusus terhadap pemasaran global yang diadopsi perusahaan akan tergantung pada kondisi industri dan sumber dayanya atau sumber keunggulan kompetitifnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aisyah Silva. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pentingnya pemasaran global. Pemasaran global adalah salah satu strategi yang banyak digunakan oleh pengusaha di berbagai dunia. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan aktivitas jual beli produk secara global oleh seluruh masyarakat dunia. Dalam hal ini, pengusaha memerlukan adanya sumber daya manusia, modal berupa uang, aset, dan mengetahui arah potensi yang akan perusahaan peroleh. Di luar hal itu, pengusaha juga dapat mempersiapkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan apabila adanya ancaman pasar secara global. Pada pemasaran global, ada banyak sekali manfaat yang dapat pengusaha rasakan apabila menjalankan pemasaran ini. Hal-hal yang dapat dirasakan melalui pemasaran global adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih pengusaha untuk berinovasi. Yang kedua, memiliki kualitas produk yang dapat bersaing dalam pemasaran global. Yang ketiga, membantu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan baru.
Selanjutnya di dalam pemasaran global terdapat 4 orientasi. Yang pertama yaitu orientasi etnosentris. Pandangan etnosentris meyakini bahwa nilai-nilai yang dimiliki negara asalnya lebih unggul dibandingkan dengan negara lainnya. Yang kedua, orientasi polisentris. Pada orientasi ini dimiliki keyakinan bahwa setiap negara itu mempunyai keunikan masing-masing. Yang ketiga, orientasi regiosentris. Pada orientasi ini, perusahaan dengan keyakinan regiosentris tidak hanya mengakui adanya perbedaan sifat yang spesifik pada pasar luar negeri, akan tetapi juga dapat merasakan adanya persamaan dari masing-masing pasar luar negeri. Yang terakhir yaitu ada orientasi geosentris, di mana orientasi ini memandang persamaan dan perbedaan dalam pasar dan negara, serta berusaha menciptakan strategi global guna memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Selanjutnya yaitu mengenai kekuatan pendorong dan penghambat dari pemasaran global. Yang pertama, faktor pendorong ada perbaikan komunikasi dan transportasi, kualitas, teknologi, biaya pengembangan produk, perjanjian ekonomi regional, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dari pemasaran global. Yang pertama ada perbedaan pasar, kedua sejarah, ketiga kecandukan manajemen, keempat budaya organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami dari kelompok Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.